Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 3. Pada kesempatan video hari ini, kami akan menjelaskan isi presentasi kami yaitu strategi belajar mengajar. Sebelum masuk ke materi, izinkan kami perkenalkan terlebih dahulu dengan saya sendiri. Maka nama saya Ridho Marifan dengan NIM 14 dan rekan saya. Saya Maruto Nugroho dengan NIM 19. Saya Imade Arya dengan NIM 27. Saya Muhammad Hilal Apori dengan NIM 33. Saya Ahmad Syahid dengan NIM 08. Saya Nurlaila Komaria dengan NIM 02. Saya Nabila Safitri dengan NIM 32. Baik, selanjutnya akan ke video presentasinya. Baik, setelah kita memperkenalkan diri, di sini saya akan menjelaskan bagian dari daftar isi materi. Jadi di daftar isi materi ini terdapat pendahuluan, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, definisi strategi belajar mengajar, model-model pembelajaran dalam TIK, teori terkait, metode penelitian, tujuan penelitian, sumber data, teknik analisis data, dampak positif dan negatif TIK, temuan dan implikasi, yang terakhir kesimpulan. Selanjutnya, sini ada pendahuluan. Jadi, transformasi digital merupakan perubahan signifikan dalam penggunaan teknologi dari metode tradisional menuju teknologi yang lebih canggih. Misalnya, dahulu pengiriman pesan dilakukan melalui surat fisik yang membutuhkan waktu lama untuk sampai. Namun, kini komunikasi dapat dilakukan secara instan melalui email atau aplikasi pesan. Contohnya itu seperti WhatsApp, Instagram, Telegram, dan yang lain. Kemudian transformasi ini tidak terjadi di sektor bisnis atau pemerintahan, tetapi juga merambah kehidupan sehari-hari. Tujuannya adalah untuk meningkatkan efisiensi, kemudahan, dan kecepatan dalam berbagai aktivitas, seperti berbelanja yang kini dapat dilakukan secara online tanpa harus mengunjungi toko tersebut. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, jadi untuk rumusan masalahnya di sini ada bagaimana strategi belajar mengajar berbasis TIK dapat diimplementasikan secara efektif dalam proses pembelajaran. Lalu apa saja metode pembelajaran berbasis TIK yang paling sesuai untuk meningkatkan hasil belajar siswa? Lalu sejauh mana strategi belajar mengajar berbasis TIK dapat mempengaruhi motivasi dan minat belajar siswa? Lalu bagaimana media pembelajaran berbasis TIK dapat meningkatkan keterlibatan siswa dalam proses pembelajaran, serta apa saja dampak dari penggunaan TIK terhadap prestasi dan aktivitas belajar siswa. Lalu untuk tujuan penelitiannya di sini adalah menganalisis efektivitas penerapan strategi belajar mengajar berbasis TIK dalam proses pembelajaran. Lalu mengidentifikasi metode pembelajaran berbasis TIK yang paling efektif dalam meningkatkan hasil belajar siswa. Lalu mengevaluasi pengaruh strategi belajar mengajar berbasis TIK terhadap motivasi dan minat belajar siswa. Dan mengevaluasi pengaruh strategi belajar mengajar berbasis TIK terhadap motivasi dan minat belajar siswa. Serta mengukur dampak penggunaan teknologi dalam pembelajaran terhadap prestasi dan aktivitas siswa. Selanjutnya akan dibacakan oleh rekan saya. Baik, saya akan melanjutkan tentang manfaat penelitian. Penelitian tentang strategi belajar mengajar berbasis teknologi informasi dan komunikasi (TIK) memberi manfaat bagi berbagai pihak. Bagi mahasiswa penelitian, ini membantu meningkatkan hasil belajar dan media yang interaktif dan fleksibel, serta mengembangkan literasi teknologi yang relevan di era digital. Sedangkan bagi pendidik, penelitian ini menawarkan panduan dalam merancang strategi pengajaran yang lebih efektif, inovatif, dan memungkinkan evaluasi dampak. Bagi institusi pendidikan, penelitian ini menjadi acuan pengembangan kurikulum yang relevan dan teknologi, meningkatkan kompetensi, serta membuka peluang penelitian lebih lanjut mengenai penerapan TIK dalam pendidikan. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya.
Di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang definisi strategi belajar mengajar. Jadi, strategi belajar mengajar adalah suatu pendekatan sistematis yang digunakan oleh pendidik dalam merancang, melaksanakan, dan mengevaluasi proses pembelajaran agar dapat mencapai tujuan pendidikan secara efektif dan efisien. Strategi ini mencakup berbagai teknik, metode, dan pendekatan yang diterapkan untuk mengatur interaksi antara guru dan siswa serta penggunaan media pembelajaran yang sesuai. Nah, strategi belajar ini mencakup teknik kognitif. Teknik kognitif ini seperti pencatatan dan pemecahan masalah. Lalu ada juga teknik metakognitif. Nah, teknik ini tuh seperti perencanaan dan evaluasi. Lalu faktor lingkungan, motivasi, dan gaya belajar itu dapat mempengaruhi untuk pemilihan strategi belajar mengajar. Lalu pelatihan strategi belajar mengajar ini juga dapat meningkatkan kemampuan siswa. Nah, untuk materi selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Di sini saya akan menjelaskan strategi belajar mengajar TK. Yang pertama adalah penggunaan multimedia, video, animasi, dan presentasi interaktif membantu siswa memvisualisasikan konsep abstrak, memudahkan pemahaman. Konsep yang biasa sulit dipahami secara verbal dan tertulis menjadi lebih mudah dimengerti karena siswa dapat langsung melihat visualisasi dari konsep tersebut. Yang kedua adalah e-learning. Platform seperti Moodle dan Google Classroom memungkinkan siswa belajar fleksibel kapan saja dan di mana saja sesuai kecepatan mereka. Mereka dapat mengatur belajar sesuai kecepatan masing-masing yang membuat pembelajaran menjadi lebih personal dan sesuai dengan kebutuhan individu. Yang ketiga adalah game-based learning. Game-based learning, game edukatif meningkatkan motivasi siswa dengan cara belajar yang menyenangkan. Dalam konsep TK, game edukatif dapat digunakan untuk mengajarkan berbagai keterampilan teknologi dan pemrograman dengan cara yang menyenangkan. Lalu keempat adalah project-based learning. Siswa dalam proyek teknologi mengembangkan keterampilan kolaboratif dan praktis. Metode ini tidak hanya membantu siswa memahami teori yang dipelajari, tapi juga mengasah keterampilan kolaboratif dan manajemen proyek yang sangat berguna dalam dunia kerja di masa depan. Yang kelima adalah collaborative learning. Aplikasi seperti Google Docs memfasilitasi kerjasama kelompok, meningkatkan interaksi sosial dan keterampilan tim. Melalui proses diskusi dan saling berbagi ide, siswa dapat belajar dari perspektif teman-temannya dan mengembangkan keterampilan sosial yang penting dalam dunia profesional. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Oke, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang model-model pembelajaran dalam TK. Jadi di model-model pembelajaran dalam TK ini kita ambil 4. Jadi ada flipped classroom, yaitu siswa mempelajari materi dari luar kelas, misalnya melalui video, dan menggunakan waktu kelas untuk diskusi dan penyelesaian masalah mendalam. Selanjutnya ada blended learning. Blended learning adalah kombinasi pembelajaran antara tatap muka dan daring, memungkinkan siswa mengakses materi digital dan mendiskusikannya di kelas. Yang ketiga ada synchronous dan asynchronous learning. Jadi synchronous sendiri adalah pembelajaran real time, misalnya video konferensi atau misalnya Zoom, atau juga hal-hal seperti hubungan antara guru dan murid, jadi seperti Google Meet dan Zoom. Selanjutnya ada asynchronous. Asynchronous adalah siswa belajar mandiri tanpa keterikatan waktu dan guru tersebut. Jadi siswa bisa belajar tanpa harus ada keterikatan dengan waktu dan guru. Selanjutnya ada gamifikasi. Jadi gamifikasi sendiri adalah penggunaan elemen permainan, contohnya seperti poin dan lencana, untuk meningkatkan motivasi keterlibatan siswa dalam pembelajaran. Oke. Selanjutnya saya akan membahas teori terkait. Jadi teori terkait yang pertama adalah teori konstruktivisme. Jadi ini adalah siswa belajar dengan membangun pemahaman sendiri lewat pengalaman. Teknologi membantu siswa belajar mandiri, misalnya dengan video atau simulasi yang bikin proses belajar lebih seru dan interaktif. Yang kedua ada teori pembelajaran sosial. Siswa bisa belajar dengan melihat dan meniru. Teknologi ini mendukung lewat video tutorial atau simulasi online yang memudahkan siswa mengikuti dan mempraktikkan langsung apa yang terjadi atau apa yang dipelajari.
Selanjutnya ada teori kognitivisme, yaitu teknologi yang membantu otak untuk memproses informasi, seperti dengan kombinasi teks, gambar, dan video. Ini bikin materi lebih gampang dipahami dan diingat oleh siswa, karena disajikan dengan cara yang menarik. Yang keempat, ada teori pembelajaran campuran atau blended learning. Blended learning menggabungkan pembelajaran online dan tatap muka. Siswa bisa belajar lebih fleksibel dengan teknologi, tapi tetap dapat arahan langsung dari kelas. Jadi proses belajarnya seimbang. Dan yang kelima dan yang terakhir adalah teori kecerdasan ganda. Setiap orang punya cara belajar yang berbeda. Teknologi menyediakan alat-alat yang pas untuk gaya belajar masing-masing siswa, sehingga mereka bisa belajar dengan cara yang paling cocok buat mereka. Mungkin itu penjelasan dari teori terkait dan juga model-model pembelajaran TIK. Baik, adapun metode penelitian, yang pertama penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bagaimana penerapan strategi pembelajaran berbasis teknologi informasi dan komunikasi TIK dapat meningkatkan efektivitas proses belajar mengajar. Penelitian ini juga ingin melihat pengaruh strategi tersebut terhadap motivasi, keterlibatan, dan hasil belajar siswa. Nah, selanjutnya itu pendekatan. Penelitian menggunakan pendekatan studi kasus deskriptif yang memungkinkan penelitian untuk mempelajari secara mendalam penerapan TIK di lingkungan pendidikan nyata. Studi kasus ini memberikan gambaran rinci mengenai strategi yang digunakan dan bagaimana teknologi tersebut berdampak pada siswa dan guru. Baik, masih di metode penelitian, yaitu fokus. Penelitian berfokus pada penggunaan model pembelajaran seperti flipped classroom dan blended learning. Dalam model flipped classroom, siswa belajar materi pembelajaran secara mandiri melalui teknologi. Sementara waktu di kelas digunakan untuk diskusi dan pemecahan masalah. Blended learning menggabungkan pembelajaran tatap muka dengan pembelajaran online. Penelitian ini dilakukan di berbagai sekolah atau institusi yang telah menerapkan kedua model ini. Baik, selanjutnya ada sumber data. Jadi kami melakukan beberapa tahapan untuk mengumpulkan sumber data untuk pengujian kami. Jadi beberapa tahapannya yaitu yang pertama ada wawancara semi terstruktur yang dilakukan dengan guru, siswa, dan tenaga kependidikan untuk memahami penerapan TIK, respon siswa, serta hambatan yang dihadapi. Yang selanjutnya ada observasi, yaitu mengamati langsung interaksi di kelas, penggunaan teknologi, dan keterlibatan siswa dalam pembelajaran berbasis TIK. Lalu ada kuesioner yang digunakan untuk mengukur persepsi siswa tentang efektivitas TIK, memotivasi, dan pengalaman belajar dengan teknologi. Yang terakhir adalah dokumentasi, yang meliputi catatan akademik, hasil belajar, dan materi pengajaran untuk menganalisis perubahan setelah penerapan TIK. Baik, selanjutnya ada teknik analisis data. Sini yang pertama ada transkripsi data. Jadi transkripsi data itu adalah hasil wawancara dan observasi ditranskripsikan untuk kemudahan analisis. Lalu yang kedua ada coding. Coding itu memberikan kode pada data untuk mengelompokkan informasi terkait pola penggunaan TIK, tantangan guru, dan dampaknya pada siswa. Lalu ada identifikasi tema. Nah, identifikasi tema ini tema utama diidentifikasi seperti efektivitas strategi pembelajaran, motivasi siswa, dan kendala teknologi. Lalu ada penyajian temuan. Nah, penyajian temuan ini adalah temuan yang dipaparkan secara naratif, menghubungkan tema-tema dengan teori pendidikan yang relevan. Lalu yang kelima, yang terakhir ada triangulasi data. Ini membandingkan hasil wawancara, observasi, dan dokumentasi untuk memastikan validalitas data. Nah, selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Oke, jadi baik di sini saya akan melanjutkan dampak positif dan negatif TIK. Keterlibatan mahasiswa, pengguna media pembelajaran berbasis TIK seperti internet, platform e-learning, dan aplikasi konferensi video memberikan mahasiswa akses yang lebih luas terhadap materi pembelajaran.
Dengan alat-alat ini, pembelajaran dapat berlangsung secara interaktif, di mana mahasiswa berpartisipasi aktif dalam diskusi online, mengakses bahan ajar kapan saja, dan berkolaborasi dengan teman sekelas dan proyek-proyek berbasis teknologi. Lalu, motivasi dan prestasi. Mahasiswa yang aktif menggunakan media ini cenderung menunjukkan motivasi belajar yang lebih tinggi. Interaksi yang terjadi di platform digital memungkinkan mereka untuk mendiskusikan materi lebih mendalam dan mendapat umpan balik yang cepat. Lalu ada kesenjangan akses teknologi. Tidak semua mahasiswa memiliki akses yang sama terhadap internet yang stabil. Mahasiswa dari latar belakang ekonomi yang kurang mampu seringkali menghadapi kendala dalam mengakses materi pembelajaran secara online. Lalu selanjutnya itu keterampilan TIK yang tidak merata. Sebagian mahasiswa dan dosen masih belum terbiasa dengan teknologi yang digunakan dalam pembelajaran, yang mempengaruhi efektivitas strategi ini. Mahasiswa yang kurang terampil dalam menggunakan aplikasi pembelajaran digital atau perangkat lunak lebih kompleks menghadapi tantangan dalam mengikuti pembelajaran. Lalu, evaluasi pembelajaran TIK, keberhasilan implementasi TIK, interaksi dan keterlibatan aktif itu penggunaan media TIK berhasil menciptakan lingkungan belajar yang interaktif dan menarik, di mana mahasiswa lebih aktif terlibat dalam proses pembelajaran. Lalu selanjutnya ada peningkatan motivasi dan inisiatif. Mahasiswa yang terlibat dalam pembelajaran berbasis TIK cenderung lebih termotivasi untuk menjelajahi materi tambahan, berkontribusi dalam diskusi online, dan mengerjakan proyek kelompok. Lalu selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Baik, selanjutnya yaitu temuan dan implikasi. Jadi di sini tuh ada 4 poin. Yang pertama, keterlibatan dan motivasi siswa meningkat. Jadi penggunaan teknologi dalam kelas bikin siswa lebih aktif dan semangat belajar. Mereka jadi lebih sering ikut diskusi dan kerja kelompok. Implikasinya yaitu guru perlu lebih banyak pakai teknologi supaya siswa makin terlibat dan aktif. Kemudian yang kedua, kesenjangan akses teknologi. Jadi nggak semua siswa punya akses teknologi dan internet yang sama. Yang punya akses lebih baik, belajar lebih lancar, yang lain jadi lebih tertinggal. Jadi implikasinya yaitu sekolah perlu kasih fasilitas teknologi yang lebih merata dan pelatihan buat semua agar siswa itu menjadi lebih aktif. Kemudian yang ketiga, perlunya pelatihan guru. Jadi banyak guru yang belum terlalu paham cara pakai teknologi buat mengajar. Implikasinya guru perlu mendapatkan pelatihan rutin supaya mereka lebih percaya diri dan bisa pakai teknologi dengan baik dalam pembelajaran. Kemudian yang terakhir, keempat, pengembangan sistem evaluasi berbasis TIK. Jadi penilaian belajar nggak bisa dilihat dari ujian, tetapi juga harus dilihat dari partisipasi siswa di kelas online dan proyek teknologi. Implikasinya perlu ada sistem penilaian baru yang lebih lengkap dan sesuai dengan pembelajaran berbasis teknologi. Selanjutnya kesimpulan. Jadi kesimpulan ini yaitu penerapan strategi berbasis teknologi informasi dan komunikasi atau TIK meningkatkan kualitas pembelajaran melalui platform e-learning, private classroom, dan blended learning yang mendorong keterlibatan aktif siswa dan pemahaman materi. Namun, tantangan seperti kesenjangan akses teknologi dan keterampilan digital yang tidak merata menjadi hambatan. Jadi, keberhasilan penerapan TIK bergantung pada infrastruktur, pelatihan, dan dukungan teknis yang memadai. Baik, mungkin itu saja dari isi video presentasi kami. Kurang lebihnya mohon maaf apabila ada salah kata. Kami akhirin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.